kumpulkan kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medhit di dalil kan. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknane ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok. Celuk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya, jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti, makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama ada kaidah begini, fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat, dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus, kata-kata adalah apa? Kata-kata kalau dalam ilmu usul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati, dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagiannya. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya, atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok, sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu, karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan padi, itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi wajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, jong nak ono tamu kai pelem, kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga, sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Ndak, cara sampean tak polling, milih mana aja. Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak, tetangga itu ke tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah GI kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, cong nak ono tonggo utawa jong kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa digenti, jong yang penting ulomo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa.
Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi, ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, cuk nak ana tangga kei mangga, nak ana tangga kei dhuwit, nak ana tangga kei beras. Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap lah. Mestinya cara terus ana tamu ya dibaro. Ini kan ndak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum, apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kada, ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kowe nganggo HP ku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Wah, HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah, ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani cung jogeman nabok ibu bojomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya dimarahin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantarkan juga haram. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman